Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi kita mulai wabarakatuh. ya. Untuk mata kuliah Hukum Perlindungan Anak ya. Jadi mohon maaf karena Sabtu lalu HP Ibu rusak gitu. Jadi WA grup semua hilang ya kan. Untuk hari ini juga Ibu nggak bisa 2 kali link Zoom karena tadi 6 kelas Ibu ajar. Capek kali Ibu ya. Jadi hari ini 1 kelas dulu ya. Kita link Zoom 2 kali mungkin Sabtu depan ya. Karena Sabtu depan kan udah Ibu minimalisir ya. Untuk kelas mungkin minggu depan hanya 4 kelas, jadi kita bisa 2 kali link Zoom untuk Sabtu depan. Sabtu ini Ibu kasih tentang materi hak restitusi aja dulu ya. Hak restitusi di dalam perlindungan anak ya. Oke, jadi untuk hak restitusi sendiri itu diatur di dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 ya tentang perlindungan anak. Jadi selain ada diversi, ada restoratif justice ya, di dalam Undang-Undang 35 2014 itu ya ada juga mengatur tentang hak restitusi ya. Nah, hak restitusi untuk korban anak. Di dalam Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ya LPSK itu juga ada mengatur tentang hak restitusi ya. Undang-undangnya nomor 16 kalau Ibu nggak salah, 16 tahun berapa gitu ya, tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Jadi kenapa Ibu sampaikan hak restitusi? Karena ini juga penting di dalam perlindungan anak, khususnya untuk korban anak gitu ya. Nah, di dalam Undang-Undang 35 2014 itu ya, hak restitusi itu masuk dalam hal perlindungan terhadap anak sebagai korban ya. Kalau tadi anak sebagai pelaku ya, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak 11 2012 itu mengatur tentang anak sebagai pelaku ya. Tetapi kalau dia 35 2014 itu mengatur tentang anak sebagai korban ya. Nah, hak restitusi sendiri menjamin terkait dengan bagaimana perlindungan terhadap anak sebagai korban seperti itu ya. Nah, hak restitusi ini diberikan kepada anak sebagai korban. Tetapi ada prosedur yang harus dilampirkan ya. Bila ingin bila ingin mendapatkan hak restitusi terhadap korban ya. Jadi nggak serta-merta langsung hakim memutus gitu. Harus ada proses yang dijalani oleh korban dengan penasihat hukumnya seperti itu ya. Nah, proses itu dimintakan di dalam persidangan, yaitu hak restitusi itu. Nah, juga boleh bekerja sama ya, atau boleh meminta bantuan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk pemenuhan hak restitusi terhadap anak sebagai korban. Ini nih yang siapin PDF deh. Nah, jadi permohonan itu dimintakan oleh penasihat hukum daripada korban gitu ya, untuk pemenuhan hak-hak anak ya sebagai korban. Nah, di dalam prosesnya itu penasihat hukum melakukan pengajuan permohonan kepada hakim terkait dengan restitusi apa yang ingin dimintakan terhadap korban sebagai anak. Misalnya bisa terkait dengan materi ya, uang pengganti untuk kerugian daripada korban, atau juga bisa memohonkan terkait dengan pemulihan psikologis, psikis, ya, atau mungkin bisa meminta terkait dengan bagaimana masa depan untuk si anak, gitu, ya. Jadi hak restitusi ini dimohonkan oleh korban di dalam sebuah persidangan. Jadi nggak bisa langsung. Dan nanti yang memutus itu adalah hakim itu sendiri. Jadi hakim yang bisa
memutus restitusi untuk korban anak ini seperti apa. Sesuai tidak atau berapa nominalnya atau apa yang mau diberikan terkait dengan hak restitusi terhadap anak, nah, itu hakim yang memutuskannya. Tetapi itu menjadi dasar di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu sendiri. Artinya 35/2014 itu memang mewajibkan jika ada permohonan dari korban untuk hak restitusi itu memang harus diputus oleh hakim gitu ya. Jadi tetapi tetap ya itu harus dimohonkan oleh pihak korban dengan bantuan lembaga perlindungan saksi dan korban seperti itu. Oke. Kemudian di dalam permohonan itu sendiri dalam hal putusan yang diberikan oleh hakim itu harus diikuti oleh si terdakwa. Apabila tidak, maka akan ada sanksi tambahan. Artinya misalnya si terdakwa ini tidak dapat memenuhi ya hak restitusi yang dimohonkan oleh pihak korban, ya, maka akan diberikan sanksi hukumnya. Ya. Apa itu sanksi hukumnya? Maka bisa ditambahkan penjara atau kurungannya sesuai dengan keputusan hakim nantinya. Jadi kan akan ditanyakan ya kepada si terdakwa, sanggupkah untuk memenuhi hak restitusi yang dimohonkan oleh pihak korban. Misalnya terdakwa tidak sanggup untuk memenuhi hak restitusi yang dimohonkan oleh pihak korban, maka akan ada penjatuhan sanksi hukuman tambahan atau hal-hal lain yang akan diputuskan hakim terhadap si terdakwa, gitu ya. Jadi memang hak restitusi ini diberikan guna menjamin perlindungan terhadap anak sebagai korban. Oke, nah ini juga memang untuk hak restitusi tidak hanya korban anak sebenarnya ya, korban lainnya juga itu memiliki hak untuk mengajukan restitusi ya, didampingi dengan lembaga perlindungan saksi dan korban tadi gitu. Tapi khusus untuk anak ya ini lebih dispesifik karena dia boleh dimohonkan oleh pihak si korban melalui pengacaranya tanpa bantuan LPSK. Tapi jika mau mengajukannya bersama lembaga perlindungan saksi dan korban itu juga lebih menguatkan untuk hakim memutus seperti itu ya. Nah sekali lagi apabila terdakwa tidak dapat memenuhi hak restitusi yang dimohonkan oleh korban maka akan ditambahkan sanksi terhadap si terdakwa. Oke. Jadi gunanya hak restitusi ini sebenarnya untuk melindungi anak sebagai korban yang sebenarnya juga kalau kita katakan pengaruh nggak sih Bu hak restitusi itu efeknya itu ada nggak untuk anak sebagai korban? Sebenarnya nggak ada ya. Artinya apa? Karena anak sebagai korban maka dia sudah mengalami hal yang buruk di masa kecilnya, maka itu akan berdampak ya, berdampak pada masa depannya. Ya, walaupun ganti ruginya misalnya ratusan juta, berapa M ya, itu sebenarnya tidak terlalu berdampak, hanya saja mungkin menjamin agar si anak itu lebih memiliki jaminan untuk khususnya untuk materi ya, untuk biaya pendidikan, masa depan dan segala hal, atau khususnya biaya pengobatan terhadap si anak. Tapi sebenarnya efek daripada hak restitusi ini tidak dapat menggantikan kerugian yang sudah dialami oleh si anak sebagai korban. Jadi ini hanya sebagai bantuan, ini hanya sebagai cara negara ya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu untuk memberikan jaminan terhadap anak yang dia menjadi korban anak itu biar bisa lebih terjamin lah dengan mengajukan hak restitusi. Ibu rasa itu ada pada pasal 7 ya di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Kalian nanti boleh lihat ya apa Ibu salah atau tidak. Boleh dilihat pada Undang-Undang 35/2014. Oke? Baik, mungkin itu aja dari Ibu ya terkait dengan hak restitusi terhadap anak
yang mana payung hukumnya itu ada di dalam Undang-Undang 35 2014 tentang perlindungan anak, dan juga ada di dalam Undang-Undang nomor 17 tahun berapa, Ibu lupa ya, tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Oke. Baik, silakan jika ada yang ingin ditanyakan mungkin tentang hak restitusi, Ibu berikan kesempatan untuk bertanya, silakan. Saya, Bu. Oke, silakan. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hairul Nova. Saya ingin bertanya, Bu. Ya. Jadi ada seorang anak menjadi korban pelecehan seksual, kejahatan seksual gitu, Bu. Nah, Ya. akan tetapi pada saat persidangan, Bu, keluarga dan pihak LPAA-nya itu mengajukan hak restitusi beserta rincian biayanya. Nah, tetapi penuntut umumnya tidak memasukkannya ke dalam surat dakwaan gitu, Bu. Nah, serta di amar putusan hakimnya pun tidak ada terkait hak restitusi tadi, Bu. Nah, itu apakah ada sanksi yang diberikan kepada penuntut umumnya? Lalu bagaimana peranan penuntut umumnya tadi mengenai hak memberikan Oke, udah bisa dapat ya. ya, seperti Baik, itu loh, Bu. jadi memang harus dimasukkan itu ya. Kalau udah ada permohonan oleh pihak korban ya, itu harus dimasukkan di dalam tuntutan dan putusan. Ya. Jadi putusan itu memang harus, dan jaksa sendiri juga sebenarnya harus mengajukan itu pada tuntutannya gitu. Nah, bila terjadi hal seperti itu, maka itu bisa dimohonkanlah untuk ditinjau ulang ya. Mengapa? Tapi harus sesuai prosedur ya. Artinya pihak korban ya harus sesuai dengan prosedur untuk mengajukan hak restitusi tadi gitu. Tidak boleh serta-merta, Bu, saya ngajukan ini, nggak boleh gitu. Harus ada proses yang dilalui. Makanya tadi Ibu bilang harus ada kerjasama dengan LPSK tadi, ya. Bagaimana prosesnya, dan pasti lawyernya juga udah tahu lah itu seperti apa proses untuk pengajuan hak restitusi, ya. Jadi kalau tidak ada dimasukkan di dalam tuntutan, apalagi tidak ada diputus oleh hakim, maka itu bisa dimohonkan tinjau ulang. Apabila tidak ada juga respon tinjau ulang segala macam, itu bisa masuk ke dalam kode etik ya. Jadi bisa diajukan terkait dengan kode etik jaksa dan juga hakimnya seperti itu ya. Jadi memang hak restitusi bila sudah dimohonkan oleh pihak korban, khususnya anak itu memang benar-benar harus diajukan seperti itu. Bagi korbannya anak ya. Kalau korban yang lain aja itu harus payung hukumnya itu hanya undang-undang LPSK. Sedangkan untuk anak itu dia dua, undang-undang perlindungan anak dan undang-undang lembaga perlindungan saksi dan korban, dua payung hukum. Jadi itu bisa diminta peninjauan ulang ya seperti itu, dan juga bila tidak ditanggapi juga maka bisa diajukan kepada kode etik daripada profesi jaksa atau hakim itu sendiri. Ya, karena itu kan dijamin gitu oleh undang-undang, maka wajib. Oke? Itu Baik, Bu. pentingnya. Terima kasih, Bu. Baik, silakan ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan. Pas, tidak ada. Jadi hari ini satu sesi. Bu, ingin bertanya, Bu. Oke, silakan. Nama saya Muhammad Reza. Ya. Saya ingin bertanya, Bu. Restitusi ini kan diajukan oleh penasehat atau lembaga perlindungan saksi dan korban. Bentar ya. Iya.
Oke, silakan. Siapa tadi yang mau tanya? Mama Reja ya? Saya, Silakan Bu. Reja. Ya, nama saya Muhammad Reza. Jadi hak restitusi ini kan Bu diajukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau penasehatnya. Ya. Dan akan disetujui oleh hakim. Itu bisa berubah seperti materi, uang gitu, atau traumanya dia atau masa depan untuk anaknya gitu. Dan sudah disetujui oleh hakim. Jadi hak restitusi ini kan seperti yang Ibu jelaskan, kalau misalnya tidak disetujui oleh sebagai pelaku, akan ditambah dalam hukuman penjara ya Bu? Tadi ya? Iya, Kalau sanksinya tidak bisa nanti akan memenuhi diberikan oleh sanksinya? hakim. Iya. Jadi pembelaan sebagai pelakunya bisa dilakukan pembelaan gitu Bu. Misalnya sudah disetujui oleh hakim, dia bisa melakukan pembelaan Nggak bisa pengurangan ya. restitusi gitu. Kalau udah Harus diputus, tidak bisa. Tapi dia bisa mohonkan misalnya pengurangan atau segala macam, itu pun melalui proses banding ya. Artinya di dalam banding nanti dia ajukan, ya mana sih Pak Iha ya? Artinya dalam banding nanti dia baru boleh mengajukan permohonan untuk apakah membatalkan hak restitusi tadi atau membatalkan memohon pengurangan. Jadi kalau udah diputus itu nggak boleh lagi diajukan apa kecuali dalam proses upaya hukum lainnya seperti itu ya, Mama Reja ya. Jadi kalau udah putus oleh hakim udah ingkrah gitu. Soalnya kalau dia melakukan upaya hukum lain, banding atau kasasi. Bu, saya memberi pendapat. Oke, silakan. Siapa tadi yang memberi pendapat? Tes? Siapa? Rizky ya? Mana si Rizky ini? Iya, Bu. Enggak, Bu. Oh, enggak ya. Oke, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan? Untuk hak restitusi, silakan. Tidak ada lagi. Jadi ada, untuk nggak ada ya. Untuk hari ini Ibu satu sesi dulu ya, karena Ibu capek kali 6 kelas tadi. Lelah kali Ibu bercakap aja ya kan. Karena HP rusak ya kan. Dan gitu tebing tinggi juga kebanjiran ya kan. Jadi 1 minggu Ibu nggak ada off ngajar. Maka Ibu fullkan dari Sabtu ini dan hari Selasa gitu. Jadi benar-benar capek. Jadi Izin mungkin bertanya, Bu. ya silakan. Kita UTS kapan ya, Bu? Karena kan udah Ya, 5 pertemuan. UTS-nya minggu depan ya. Jadi Sabtu depan itu 2 kali pertemuan, 1 kali materi dari Ibu dan 1 kali nanti Ibu kasih UTS ya. Kan materi kalian tinggal sedikit lagi. Nanti setelah UTS akan ada beberapa kali pertemuan lagi karena di absensi portal Ibu belum full ya. Jadi setelah UTS nanti kita baru presentasi kelompok, tugas kelompok ya. Tugas kelompok nanti kalian akan memaparkan terkait dengan materi-materi yang sudah Ibu jelaskan ya. Jadi materi-materi yang sudah Ibu jelaskan itu akan kalian presentasikan dalam tugas kelompok setelah nanti kita ujian tengah semester ya. Jadi minggu depan Ibu akan kasih 1 kali materi lagi ya. Kemudian link keduanya nanti akan Ibu kasih ujian tengah semester TS. Sabtu depannya. Setelah itu baru nanti pertemuan selanjutnya tugas kelompok, yaitu mempresentasikan hal-hal yang sudah Ibu sampaikan. Nanti akan Ibu jelaskan lah mekanismenya seperti apa ya. Buat kelompok, berapa orang, materinya apa ya. Jadi minggu depan kita UTS, ujian tengah semester, tetapi Ibu kasih materi 1 lagi ya. Oke, mungkin Ibu padakan dulu ya hari ini ya. Kita jumpa Sabtu depan. Ya, Bu. Bu, absensi kita, Bu. Udah nggak apa-apa, ini kan udah Ibu record ya, jadi udah nampak kok ini apa kalian ya, nama-nama kalian. Ya, Bu. Ya, Bu. Baik, Ibu akhiri perkuliahan kita, sampai jumpa Sabtu depan, kita UTS dan sedikit materi dari Ibu ya, agar kita bisa 2 kali link Zoom. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.